Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Biarlah melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang melihatnya dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini saya akan membahas sebuah video yang diunggah oleh Mu'alaf Prince Channel, yaitu di dalamnya ada Muhammad Andrianus yang katanya dari Katolik yang mu'alaf. Nah saudara, apa sih kata beliau? Beliau membahas tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama, tentang firman yang menjadi manusia. Nah saudara, sebelum kita lebih lanjut membahas bagian ini, mari kita simak video ini. Dan kalau Yohanes 1 ayat 1 itu tulisannya kan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Memang benar firman itu adalah Allah. Tapi firman itu adalah perkataan, bukan Yesus. Itu adalah perkataan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas ya yang dikatakan oleh Muhammad Andrianus tadi, bahwa katanya firman itu adalah perkataan, bukan Yesus. Nah, apakah benar apa yang dikatakan oleh Muhammad Andrianus? Nah, saudara, untuk membahas bagian ini kita harus mengerti dengan benar, jangan hanya sepenggal ayat lalu ditafsirkan menurut pengertian kita. Mintalah hikmat Roh Kudus supaya kita tidak tersesat seperti Muhammad Andrianus ini. Nah, untuk mengerti bagian ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar apa maksud dan tujuan dari penulis untuk menuliskan Injil Yohanes ini. Kita tahu saudara bahwa Injil Yohanes, inti beritanya adalah ingin memberitakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan, bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mengerti bagian ini, kita harus mengerti dulu apa maksud dan tujuan penulis. Nah, setelah kita mengerti bagian ini, saudara, pada mulanya adalah firman. Pertanyaannya, siapakah firman itu? Apakah itu hanya perkataan saja ataukah Yesus Kristus? Menurut Andrianus sih bukan Yesus ya, itu hanya perkataan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Siapa firman itu? Mari saudara kita perhatikan Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Di situ dituliskan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara, pertanyaannya, firman itu telah menjadi manusia. Siapa manusia itu? Yaitu tidak lain adalah Yesus Kristus. Dia yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Jadi jelas ya saudara, tidak dapat diragukan lagi bahwa Yohanes 1 ayat yang ke-1 itu adalah Yesus Kristus. Pada mulanya, artinya Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia ini ada. Jadi jelas ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam video yang berikutnya, ini yang sangat lucu sekali ya saudara kalau kita perhatikan. Yuk sebelum kita membahas, mari kita simak video ini. Jadi analogi yang saya dapat, saya mikir bego-begonya saya deh ya. Halo Mbah, ada Bang Sugi, apa kabar? Kalau kalau analogi saya gitu, kalau seandainya firman itu Allah Yesus,
Yesus berfirman. Jadi Yesus itu bertuhan. Alkitab itu firmannya Yesus. Jadi Alkitab itu Tuhannya Yesus. Jadi bingung kan? Ya enggak? Kalian bingung sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Muhammad Andrianus ini, dia bingung katanya ya. Bingung, bahkan dia menuduh bahwa kalian bingung sendiri katanya, bahwa kita ini bingung. Kita, lo aja kali yang bingung terus dituduhkan ke kita. Kita aja gak bingung ya kan saudara? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kalau kita menafsirkan Alkitab, memahami kebenaran firman Tuhan, berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Roh Kudus supaya nggak sesat. Kalau pakai analogi sendiri, ya jelas lah, pasti kita sesat ya. Yuk kita dengar dulu ya, apa kata Muhammad Andrianus ya. Coba. Jadi analogi yang saya dapat, saya mikir bego-begonya saya deh ya. Ya, bukan saya yang ngomong ya saudara, tapi dia yang ngomong sendiri ya. Oke saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya heran ya saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang mu'alaf selain dari Muhammad Andrianus ini yang memakai Alkitab untuk mendukung di kepercayaan yang baru. Padahal dia tidak mengenal lebih dalam tentang Alkitab, ya kan saudara? Nah, kalau kita memperhatikan para mu'alaf tuh make banyak ayat Alkitab untuk mendukung dirinya, mungkin ya dulu cita-citanya mau jadi hamba Tuhan ya. Nah, mau jadi hamba Tuhan, sayangnya gak kesampean, jadinya hambatan Tuhan deh. Nah, oke saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lanjut ya ke video yang berikutnya. Mari kita simak video ini. Halo Mbah, ada Bang Sugi, apa kabar? Kalau apa ya, kalau analogi saya gitu, kalau seandainya firman itu Allah, Yesus berfirman. Jadi Yesus itu bertuhan. Alkitab itu firmannya Yesus. Jadi Alkitab itu Tuhannya Yesus. Jadi bingung kan? Ya enggak? Kalian bingung sendiri. Nah, saudara, ini lagi perkataan yang tidak masuk akal. Masa Yesus bertuhan? Nah, perhatikan saudara, tadi katanya dikatakan oleh Muhammad Andrianus ini, firman itu Allah. Oh, saya setuju. Lalu Yesus berfirman. Saya lebih setuju lagi. Tapi Yesus bertuhan. Masa Yesus berfirman jadi Yesus bertuhan? Nah, ini saudara, saya yang bingung dengan perkataan Muhammad Andreas ini, tapi bukan dengan perkataan dalam Alkitab ya. Perkataan ini yang saya bingung. Nah, lanjut saudara. Di situ juga dibilang Alkitab itu firmannya Yesus. Saya setuju 100%. Lalu, jadi Alkitab itu Tuhannya Yesus. Nah, ini saudara. Kok bisa ya? Alkitab itu adalah firmannya Yesus. Benar, Yesus siapa sih? Allah, ya kan? Alkitab adalah firmannya Allah. Mosok Alkitab adalah Tuhannya Yesus, kan tidak mungkin. Waduh, makanya saudara, kalau kita baca Alkitab, berdoa, minta pimpinan Roh Kudus supaya tidak menyesatkan banyak orang. Lanjut ya saudara ke video yang berikutnya. Apa yang dibahas? Yuk kita simak video ini. Jadi senjatanya itu udah nggak usah jangan dipakai deh. Normal aja manusia, nggak usah dipakai. Cacat udah. Jangan senjatanya itu terus. Firman itu adalah Allah. Firman itu Yesus karena Yesus dilahirkan dan Allah menjelma menjadi manusia. Segitu rendahnya Allah. Nah, kali ini saudara, dia bilang katanya Yesus menjelma menjadi manusia. Wah, itu adalah segitu rendahnya Allah ya. Yaitu menurut pemikiran Muhammad Andreas. Tetapi itulah karya Allah yang besar, bukan karya yang rendah.
Tetapi itu adalah karya Allah yang luar biasa yang dinyatakan bagi manusia berdosa. Bukan rendahan ya, bukan juga murahan. Tetapi dengan darah yang mahal, dia menebus manusia berdosa. Nah, jangan dibilang seperti itu. Coba deh, saya mau balik tanya deh sama Muhammad Andreas ini ya. Bisa nggak Allah itu jadi manusia? Bisa nggak Yesus tuh, Tuhan itu bisa menjadi manusia? Kalau nggak bisa, berarti itu bukan Tuhan. Jadi manusia aja nggak bisa, mosok dituhankan. Saya nggak mau ya kalau Tuhan itu nggak bisa jadi manusia aja nggak bisa. Mosok harus dituhankan? Nggak lah. Jadi saudara, yuk kita lanjut kepada video yang berikutnya. Mari kita simak video ini. Ya. Seperti Bang Sugi ngomong bahwa apa namanya tadi itu firman dicomot iblis, Bang. Di Markus 4 ayat 15. Itu orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi bingung saya. Firman itu benih atau apa? Nah, bingung lagi. Makanya belajar biar gak bingung dan bisa memberikan penjelasan yang benar. Nah, buka Alkitab aja gak bisa, apalagi baca. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gak perlu bingung. Apa sih maksudnya dalam Markus 4 ayat 15? Markus 4 ayat yang ke-15 ini merupakan penjelasan Tuhan Yesus tentang perumpamaan yang diajarkan, yaitu ada seorang penabur yang menabur benihnya, dan benih itu jatuh di 4 tempat yang berbeda. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, yang kedua jatuh di tanah yang berbatuan, dan yang ketiga jatuh di semak duri, dan yang keempat benihnya itu jatuh di tanah yang baik. Nah, saudara, ayat yang ke-15 ini dan sampai seterusnya, sampai dengan ayat yang ke-20 merupakan penjelasan dari perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu yang di pinggir jalan ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, mungkin salah satunya tipe ini adalah Muhammad Andreas ini ya, yang firman Tuhan atau benihnya itu jatuh di pinggir jalan, yaitu diambil oleh iblis. Nah, yang kedua saudara, itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-16, yaitu yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, itulah saudara, itu sebenarnya penjelasan. Saudara bisa baca di rumah sendiri ya, penjelasan dari perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi jelas ya saudara. Dan biarlah melalui apa yang saya uraikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.